Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Sebanyak 42 rumah warga mengalami rusak berat akibat kebakaran yang melanda di Kompleks Borobudur 1, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat. Kejadian pada tanggal 21 Juni lalu itu menyebabkan korban sebanyak 329 jiwa kehilangan tempat tinggal. Kini mereka masih berada di tenda-tenda darurat dan posko pengungsian. Kebakaran hebat yang melanda Kompleks Borobudur 1 terjadi pada tanggal 21 Juni lalu. Kejadian tersebut masih menyisakan pilu bagi ratusan warga yang menjadi korban. Peristiwa naas di wilayah RW 4 dan RW 5 Kampung Indoki, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat itu berlangsung pada pukul 3 hari Selasa dini hari dan menghanguskan 42 rumah penduduk. Waktu itu saya berada di tempat itu, tapi ada di posisi kejadian, tapi saya balik belakang. Setelah saya ada buka makan bersama dengan beberapa tetangga di rumahnya, itu kami makan sekitar jam 3:30, kami ada duduk makan-makan sambil ngobrol. Saya dengan yang satu keluar, yang teman yang satu dia masuk, saya masih di luar. Dengan teman satu lagi kami baring-baring di para-para tuh di luar di teras, ada baring-baring. Tidak lama kami dengar suara teriakan itu, kami balik belakang, bangun, lihat sudah ada api. Sebanyak 51 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. 329 jiwa terpaksa mengungsi karena sudah tidak ada lagi tempat tinggal bagi mereka. Kini para korban kebakaran masih menempati sejumlah tenda darurat dan posko-posko pengungsian. Kita banyak, Pak, karena ini rumah ini besar, jadi kita petak-petak, Pak. Saya punya anak ada 7 di dalam, ada 7 kepala rumah tangga dengan saya sudah. Tidak ada barang-barangnya habis, malah diangkat pencuri, bawa di mobil ke jalan sana, kulkas apa. Kalau yang kulkas lain terbakar di dalam. Yang satu dicuri orang. Semua itu kebakaran semua. Tidak ada yang diselamatkan. Mendesak terutama yang makanan, terus kesehatan. Bilang ya, termasuk ya kalau bisa secepatnya bangunan rumah ini. Kami juga butuhkan sangat. Setelah didalami oleh pihak penyidik, Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manokwari akhirnya menahan seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku pembakaran. Para warga yang telah menjadi korban kebakaran mendesak agar pelaku diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Karena kebakaran bukan yang tiba-tiba, karena disengaja. Ya, sengaja, dan harapan kami provinsi betul-betul harus dia usut tuntas sesuai dengan berlaku, pelakunya itu betul-betul harus, supaya kami yang berkorban merasa puas, karena tidak sedikit pengorbanan. Salah satunya saya yang paling terdekat dengan pelakunya ini, dan tak persis yang pelaku itu sering cekcok. Ya. Di antara korban, para pengungsi terdiri atas lansia 25 orang dan balita 5 orang, serta ibu hamil 2 orang. Dalam peristiwa tersebut 4 orang dilaporkan mengalami luka ringan. Namun beberapa hari pasca kejadian, banyak warga yang menderita infeksi saluran pernapasan akut serta korban luka robek dan tertusuk paku. Sekarang ini yang sampai di posko hampir 100 orang. Hampir 100 orang yang berobat. ISPA kira-kira lebih 80% dari itu, ya. Sisanya yang luka robek, tertusuk paku, kemudian ada yang untuk orang tua. Tepat pada hari kelima masa tanggap darurat,
puing-puing kebakaran masih tampak jelas terlihat. Warga baik dewasa maupun anak-anak terlihat masih mengais dan mencari benda yang masih dapat dipergunakan. Akibat dari bencana ini, sektor yang paling berdampak adalah sektor jasa, perikanan, kelautan, dan pendidikan. Korban yang sebagian besar bermata pencaharian nelayan tidak dapat beraktivitas karena kehilangan harta benda. Sebagian pelajar yang masih beraktivitas belajar mengajar tidak dapat ke sekolah. Sebanyak 4 murid PAUD, 26 siswa sekolah dasar, 10 siswa SMP, 12 siswa SMA, dan 6 orang mahasiswa kehilangan pakaian dan perlengkapan sekolah. Iya mas, sempat itu pas kan terima rapot, subuhnya langsung kebakaran. Peralatan sekolah mau bagaimana? Iya sempat mau bikin dari magang, sudah kasih tinggal aja baik. Kok nyawa yang ini dapat buku-buku nanti masih bisa beli lagi. Semua terbakar. Perasaan kesetiakawanan sosial yang tinggi kepada warga Komplek Borobudur 1 ini nampak jelas terlihat dari sejumlah bantuan yang mengalir baik dari pemerintah Provinsi Papua Barat, pemerintah Kabupaten Manokwari, badan usaha milik negara dan swasta, serta elemen masyarakat, agama, dan lembaga-lembaga swadaya. Bantuan yang diberikan berupa bahan makanan, pelayanan kesehatan, sandang, serta tenda-tenda sementara. Selain memenuhi standar pemenuhan kebutuhan makanan dan kesehatan, pendekatan sosial kultural juga dilakukan mengingat banyak korban yang sedang menjalankan ibadah puasa. Badan Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Papua Barat telah menetapkan 14 hari masa tanggap darurat. Mengingat sektor perumahan menjadi ranking prioritas, penanganan pasca bencana direncanakan paralel dengan tahap tanggap darurat. Saya sudah minta pendapat dari para pejabat saya dan kami akan koordinasi dengan BPBD Manokwari, tentunya untuk dengan pemerintah Kabupaten Manokwari. Kalau boleh tahap pasca bencana ini paralel dengan tahap tanggap darurat supaya mereka ini segera kita lihat kembali pemukimannya untuk mereka segera kembali ke pemukimannya. Jadi ranking prioritas itu adalah perumahan karena perumahan mereka sudah tidak ada. Nah, kemudian properti mereka ini kan kita akan lihat seperti apa bantuan dari kementerian ataupun dari SKPD yang ada di provinsi dan kabupaten Manokwari untuk bisa dapat membantu. Jadi pekerjaan penanganan bencana ini sistemnya klaster, ya klaster. Jadi semua bekerja karena ini amanat dari undang-undang. Pasca bencana, warga korban bencana kebakaran tidak ingin direlokasi. Salah satu alasannya karena warga telah menyatu dengan pemukiman mereka yang selama ini mendukung mata pencarian warga yang mayoritas adalah nelayan. Mereka sudah betul-betul mengakar di sini. Sejak datang sudah lahir di sini. Sampai hari ini di sini kemudian pencaharian sangat mendukung. Dan salah satunya tempat yang paling cocok untuk kami hanya di tempat ini. Karena sejak 70-an itu kami memang sudah ada rencana politik pindah, tapi kami tetap bertahan. Bahkan pernah dikasih itu tempat cuma di daerah Wosi sana, tapi kami menolak hanya di sini. Sampai hari ini kami tinggal tetap di pertahankan sini. Tim Liputan mengabarkan. Yang berteriak itu awal itu saya yang berteriak.